Iya, udah mau. Shalom Bu Linder, apa kabar? Agus. Salam Agus. Berkati. Salam Pak Denny. Shalom. Masih di anu kah Bu, Bartim kah? Ibu Linder masih di Bartim kah Bu? Ada sana. Bu Agus, apa kabar Bu Agus? Barigas. Berigas. Kayak aku akan bikin di sini. Ada kalau bisa.
Shalom Ibu Sekar. Buat apa kamu? Hah? Mau buat apa? Zoom juga. Oh, Mama Galang. Angin. Itu lihat Mama Agus itu baru muncul tuh. Sembunyi-sembunyi terus. Ada kamar main basket lagi. Jadi mau ada main bola. Hei. Ini Agus itu. Salam Bu Agus. Mikrofon sudah.
Salam Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita akan memasuki wara keselamatan. Haleluya, Tuhan memberkati, dan sebelumnya kita mau menikmati mendengarkan lagu pujian sebelum firman Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang belakangku, kau
Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, suara keselamatan. Selamat sore Ibu Bapak dan Saudara sekalian, yang bersama-sama kita hari ini ada di dalam plat Zoom ini. Haleluya. Saya yakin kita semua adalah orang yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, biarlah kita tetap dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang dapat membebaskan, melepaskan kita, saudaraku sekalian, dari segala pergumulan kita yang terjadi di muka bumi ini. Karena hidup ini adalah peperangan, perjuangan, saudaraku sekalian, untuk kita mencapai tujuan kita bersama, yaitu kepada kerajaan sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau mendengarkan satu kesaksian dari ibu, saudaraku sekalian, dari seorang hamba Tuhan, Silvana dari Tumbang Bunut, Pedalaman, Kalimantan Tengah. Saudara, bagaimana Tuhan berkarya untuk hidupnya. Mari kita dengarkan bersama. Tuhan memberkati kita. Nikmati, perhatikan. Haleluya. Silakan Ibu Silvana. Haleluya. Bersaksilah bagi kemuliaan Tuhan. Dibuka apanya itu? Nggak tahu dia buka. Mikrofonnya. Hah? Mikrofonnya. Dibuka mikrofonnya. Ya. Salam. Selamat malam, Pak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur karena kami yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan juga bersama dengan kami. Kalau dulu hidup kami susah, miskin, tapi puji Tuhan, Tuhan mengangkat kami dan memilih kami sampai saat ini. Dulu saya pernah yaitu kena penyakit yaitu kanker payudara. Tapi puji Tuhan, melalui yaitu Bapak Gembala, siaran di radio, kami sering mengikutinya. Puji Tuhan, yaitu sakit kanker payudara saya disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Kami tidak menyangka seperti mimpi waktu itu, walaupun kami saat kami makan, kami tinggalkan makanan kami ikuti siaran yaitu Bapak Gembala di siaran radio, dan kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Walaupun hidup kami tinggal di desa, tapi Tuhan selalu memberkati kami, menyertai kami. Bahkan Tuhan juga memberikan yaitu kesehatan, kekuatan bagi kami. Dan kami bersyukur karena saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan sampai saat ini saya sudah sembuh total dari yaitu penyakit kanker payudara. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Walaupun di tengah keluarga kami, Bapak yang sudah diambil oleh Tuhan, tengah-tengah kami itu sangat bersyukur dan berterima kasih. Tuhan itu begitu baik dan begitu mengasihi kehidupan kami. Walaupun kami ditinggal bersama keluarga kami, bersama anak-anak kami, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami hingga pada saat ini kami merasa itu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik dan begitu mengasihi kehidupan kami.
Dan satu hal yang kami rasakan hidup bersama dengan Tuhan, yaitu ada damai sejahtera, ada sukacita, walaupun di tengah kehidupan kami ada tantangan, rintangan, tapi karena Tuhan ada bersama dengan kami bersyukur dan berterima kasih. Kami merasakan yaitu ada damai sejahtera yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, bahkan seluruh anak-anak kami juga merasakan kasih Tuhan itu indah dalam kehidupan kami. Karena dulu hidup kami sangat susah, sangat menderita, walaupun kami dulu yaitu seorang pegawai negeri, tapi kehidupan kami selalu pas-pasan. Tapi setelah kami itu ikut Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami, Tuhan memberkati kehidupan kami. Itu yang kami dapati, yaitu hidup bersama dengan Tuhan sampai saat ini. Puji Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kehidupan keluarga kami. Dan saat ini juga, saya juga tidak menyangka bahwa Bapak menyerahkan tugas kepada saya untuk melayani dari pekerjaan di tempat ini. Saya tidak pernah bermimpi, karena saya bukan orang yang pandai dan tidak ada sekolah segala Alkitab. Tetapi puji Tuhan, Tuhan pasti akan memakai kami di tempat ini. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga saya mau menyaksikan bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa, yaitu di tengah keluarga kami. Dan kemarin, yaitu menantu saya dari Nangabulik, dia bermimpi. Dia mimpi bahwa pada malam dia bermimpi, dia melihat yaitu langit terbuka, Pak. Dan dia melihat bahwa bapaknya yang sudah meninggal itu ada di sana. Dan bapak itu memakai baju putih, katanya memetik gitar. Dia menyanyi, yaitu nyanyinya ada dua, katanya nyanyinya, tapi satu yang dia ingat, yaitu dia menyanyi, yaitu haleluya, haleluya. Itu yang dinyanyikan oleh Bapak yang dia lihat di atas langit sana, yaitu waktu langit itu terbuka, dia melihat bahwa Bapaknya ada di sana. Mereka memuji Tuhan, hanya satu yang dia kenal, hanya Bapak yang sudah meninggal itu yang dia kenal. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Dan pada saat itu menantu saya itu, dia menangis katanya. Menangis mau datang kepada bapaknya. Aku ikut katanya, enggak bisa kata bapak. Kamu masih tinggal di dunia. Dan saat itu dia menangis sampai terbangun, dia menangis. Karena dia mau ikut datang kepada bapaknya. Dan juga anak saya juga, si Pepen Pri, dia juga bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat bahwa ada ibadah katanya. Tapi dia tidak tahu di mana tempat ibadah itu. Yang dia lihat Bapak Sinaga yang berkhotbah. Waktu itu Bapak bilang katanya kepada anak saya, kalian jangan menangis. Karena Bapak kamu sudah ada di sorga. Sampai dia terbangun, dia bermimpi itu sampai menangis. Dan kami juga bersyukur karena itu memberikan kekuatan bagi kami yang pada saat ini, walaupun di tengah penderitaan, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami, menghibur kami, dan kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami hanya berserah kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan yang menolong kehidupan kami, mengangkat kami dari kehidupan yang sangat miskin, yang sangat susah. Tuhan menolong kami. Ini yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Karena kita tahu bahwa manusia hanya terbatas bisa menolong, tapi Tuhan
tidak pernah terbatas menolong kehidupan kita. Ini yang kami rasakan di dalam kehidupan kami sekeluarga, karena Tuhan begitu baik dan begitu mengasihi kehidupan kami. Sampai saat ini kami merasakan kasih Tuhan itu indah dalam kehidupan kami, walaupun kami yaitu ditinggal oleh bapaknya, tetapi kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, dan kami yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan, maka Tuhan akan perhitungkan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga mengasihi kehidupan kita semua. Dan pada saat ini kami juga bersyukur bahwa di dalam kehidupan kami, walaupun di tengah pandemi ini, kami tetap sehat, kami tetap kuat, karena kami selalu berserah kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ini yang kami rasakan, walaupun di tengah yaitu penderitaan yang tidak berkesudahan ini, di tengah pandemi ini, tapi kami berserah kepada Tuhan. Bahkan seluruh anak-anak kami, cucu kami, semuanya sehat, semuanya dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Itu saja Pak yang saya dapat saksikan di dalam kehidupan kami, yaitu yang tinggal di desa ini. Tapi kami mohon dukungan doa dari Bapak kepada kami, supaya kami selalu dikuatkan. Itulah kesaksian saya, Pak. Terima kasih. Haleluya, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ibu Silvana ini, saudaraku, adalah seorang hamba Tuhan atau tadinya bersama-sama dengan suaminya. Adalah buah pertama pelayanan saya tahun 1900 berapa atau tahun saudara sekalian, dikala kami mula-mula. Kami menjangkau sampai ke sana, saudara, berjam-jam naik speedboat. Kadangkala speedboatnya, saudaraku, mati di tengah jalan, tidak makan. Tetapi ada satu rencana Tuhan, bahwa mereka dipersiapkan Tuhan untuk menjadi hambanya, saudara sekalian. Setelah dilayani, mereka bertobat dan datang kepada Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu mereka sebelumnya, ibu ini mengalami satu penyakit kanker payudara. Dia kurus, saudara. Dia sudah ketakutan karena dokter berkata, waduh, obatnya belum ada. Tetapi tangan Tuhan yang penuh kasih itu menjamah ibu ini. Dikala dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan dengan hati yang tulus dan berhaus, maka segala sesuatu yang menghalangi tubuhnya, sakit penyakit pun akan terlepas atau pergi, saudaraku sekalian. Itulah sebabnya kita senantiasa mau memberitakan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan adalah berkuasa. Saudaraku sekalian, bukan main-main, mereka ke sana kami kejar terus, karena Tuhan yang memerintahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa keluarga ini. Dan mereka sudah mendirikan yaitu satu jemaat di sana namanya Barigas Tumbang Bunut, saudara, cabang daripada pelayanan di sini. Luar biasa, saudaraku sekalian. Luar biasa, suaminya adalah orang yang tekun, yang setia, yang suka bertamu, saudara, dan suka memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saya selalu katakan jangan takut bahwa kerajaan sorga adalah menjadi milik kita. Berarti dia sudah di taman Firdaus, saudara sekalian, bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Haleluya. Makanya tidak ada yang ditangisi. Karena itulah sebabnya dia berkata, jangan nangis kamu. Jangan ikut dulu, karena itu ada, saudara, jaraknya. Tuhan memberkati ibu. Lebih daripada itu Tuhan akan berikan, dan siaplah melayani senantiasa. Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin kita merasa kuat, tapi Tuhan akan berikan kekuatan. Tenang saja, yaitu sampai Tuhan memanggil kita sekalian. Tuhan memberkati kita, saudara.
firman diberitakan pasti mempunyai dampak. Firman diberitakan saudara pasti mempunyai, yaitu saudaraku, tujuan dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dengarkan kesaksian itu baik-baik saudaraku sekalian. Semua akan berakhir, tetapi bagi orang yang percaya ada tempatnya, ada tempatnya, ada tempatnya. Tuhan memberkati, dia sudah beranak cucu saudaraku sekalian, dan semua yang kita dengar itu Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Nanti suatu ketika juga ibu bersaksi lagi bagaimana Tuhan menjamah keluarga ibu sampai bisa mendirikan rumah Tuhan di sana. Haleluya. Ibu bapak dan saudara sekalian, itulah firman yang sungguh luar biasa. Firman Tuhan kita buat kita pada malam hari ini saudaraku sekalian, yang mempunyai satu tema, yaitu berharaplah kepada Tuhan. Maksudnya berharaplah kepada Tuhan Yesus. Karena orang yang berharap saudaraku sekalian, pasti Tuhan akan memberikan apa yang menjadi harapannya. Ibu bapak dan saudara sekalian, firman Tuhan itu mengatakan kepada kita yang terdapat di dalam Markus 5 saudaraku sekalian, yaitu ayat 25 sampai dengan ayat 34. Dari ayat 24 kita akan baca saudaraku sekalian. Dan perhatikanlah, yang menjadi isi firman Tuhan hari ini adalah merupakan satu tema buat kita yang berkata, yaitu berharaplah kepada Tuhan atau kepada Tuhan Yesus, maka apa yang kau rindukan itu akan Tuhan berikan kepadamu. Haleluya. Ibu bapak dan saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun saudaraku sekalian, dia menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan ayat 28 saudaraku sekalian. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu yang ada di dalam dirinya, di dalam hatinya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Kita selalu mendengar ada seorang perempuan pendarahan, tetapi kali ini saudaraku sekalian, firman Tuhan ini memberikan pesan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita saudaraku sekalian, di mana apabila kita berharap seperti ini, ia yang mengatakan saudara, asal ku jamah saja, maka dia pergi untuk menjamahnya. Maka dia menjamah jubahnya dan dia disembuhkan.
Karena semula sudah ada pengharapan dia akan disembuhkan, saudaraku sekalian. Dia disembuhkan karena ada pengharapannya. Dan dia pergi untuk mendapatkan kepada pengharapannya. Maka dia mendapatkan apa yang dia rindukan. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Sekali lagi firman Tuhan ini, saudaraku sekalian, di waktu Yesus lewat dari daerah mereka, saudara yang dikasihi Tuhan, berbondong-bondong orang mengikuti Yesus. Tapi saya mau katakan kepada kita sekalian, boleh orang berbondong-bondong tetapi belum tentu mendapat kasih dan anugerah daripada Tuhan secara pribadi. Boleh mereka berbondong-bondong, saudaraku sekalian, melihat apa karya-karya daripada Yesus Kristus. Tetapi belum tentu mereka, saudaraku sekalian, orang-orang yang percaya dan orang-orang menjadi pilihan Tuhan. Belum tentu mereka gagah dan pergi mengikuti Yesus, tetapi mereka tidak mencari kebenarannya, saudaraku sekalian. Mereka hanya mengikuti, tetapi orang yang berharap kepada dia, saudara, itulah yang mendapatkan apa yang dia, saudara, harapkan daripada kuasa dan tangan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik, saudara, firman Tuhan ini. Kita tidak perlu yang lain, pokoknya kita percaya kepada Yesus, bahwa Dia yang menjadikan langit dan bumi, dan Dialah Tuhan segala yang ada. Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Segala-galanya adalah Dia, saudara sekalian. Kita tidak perlu harus kita menjadi pengagum kristologi, islamologi, bukan, tetapi kita adalah orang dan mengikuti Yesus sesuai dengan apa yang telah Dia katakan dalam Injilnya. Maka firman Tuhan berkata, saudaraku sekalian, bahwa kita harus mengikuti apa yang tertulis, apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Lihat, saudaraku sekalian, hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, orang yang berharap dan melakukan apa, saudaraku sekalian, pengharapannya, dan dia pergi dan dia bangun pergi ke sana, maka dia mendapatkannya. Kalau begitu orang berharap tidak tinggal diam, tidak hanya memandang-mandang dari sana, dari kejauhan, atau memandang-mandang dari dekat, tetapi dia bergerak apa yang sedang, saudaraku, dia harapkan. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Asal ku jamah saja jubahnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti disembuhkan. Ada pengharapan yang luar biasa, ada pengharapan yang full, saudaraku sekalian, penuh pengharapannya. 12 tahun pendarahan, saudara, bukan main-main loh. Coba firman Tuhan sudah mengatakan, habis semua hartanya, dia pergi ke tabib, dia pergi ke dukun, dia pergi kemana-mana. Bahkan dia semakin menderita, hartanya semakin habis, saudaraku sekalian. 12 tahun bukan waktu yang singkat, saudaraku sekalian. Kita hanya sakit 1 minggu aja, kita sudah menjerit-jerit. Kita sudah mencari kemana akan dapat kesembuhan. Tapi ini 12 tahun berdukun, 12 tahun pergi ke tabib-tabib, saudaraku sekalian, dan menjual segala hartanya habis untuk kesembuhan baginya. Tahu-tahu, saudara, oleh pengharapannya, oleh kesaksian orang-orang lain, dia berharap, maka dia bergerak dan pergi untuk menjamah jubah Yesus. Makanya, saudaraku sekalian, menjadi orang Kristen sebenarnya adalah kita harus bergerak, tidak tinggal diam. Tidak tinggal hanya mendengar saudara orang lain bersaksi, tetapi kita juga harus bersaksi. Inilah firman Tuhan ini, saudara. Inilah mengingatkan kita, saudara, supaya kita memang meniru seperti ini, tetapi jangan tiru penyakitnya. Haleluya. Pengharapannya yang perlu kita tiru.
Siapa sanggup orang 12 tahun? Haleluya. Kemarin saudara, saya mendapat telepon dulu dari kakak saya, yaitu perempuan baru tambunan, ya. Dia seorang pendetua, dan di waktu dia sakit tidak tahan, saudara sekalian, tidak enak makan, tidak enak tidur, gelisah terus, sampai dia bilang, kurus kering, aku berserah kepadamu Tuhan. Ya, dia panggil pendeta untuk membuat perjamuan kudus, tapi tidak ada yang datang. Dia sudah menyerahkan dirinya, matilah. Baru 1 minggu. 1 minggu kena COVID. 1 minggu, tapi puji Tuhan, rupanya saudaraku sekalian dia mendengarkan dan melihat kita. Dan akhirnya saya telepon, jangan takut, karena kau sudah lahir kembali dan suka mendengar firman Tuhan. Tidak bisa lagi, lebih baiklah kau mati. Tidak, kau belum mati, tunggu doanya dan berpengharapan kamu sembuh. Akhirnya saya suruh anak saya, saudara, untuk berdoa. Ada seorang pendeta anak saya yang paling kecil itu, bukan paling kecil, namanya ya Pudan lah, apa kalau Batak itu bilang apa ya? Yang yang lahir terakhir lah. Dia berdoa, dalam nama Yesus keluar penyakit, makanlah dengan baik katanya. Akhirnya dia paksa makan. Sekarang sudah sembuh. Haleluya. Makanya oleh firman Tuhan sangat berkuasa. Betullah yang dikatakan Tuhan, jangan ragu-ragu. Di dalam Yesus ada segala kuasa, di bumi dan di sorga. Itulah pengharapan seorang perempuan ini dikala dia mendengar kesaksian, saudara. Kata firman Tuhan ini, perempuan ini sudah mendengarkan, saudaraku sekalian, tentang Yesus. Sudah mendengarkan, saudara, tentang Yesus. Tidak tiba-tiba lagi, makanya dari pendengaran itu, saudara, yaitu dari kesaksian-kesaksian itu boleh membangkitkan yaitu pengharapan orang lain, boleh membangkitkan percayanya, saudaraku sekalian. Lihat, dia memang katanya sudah sering mendengarkan, tentang Yesus. Makanya jangan saudara hanya hidup sendiri, tapi kasih tahulah karya-karya Tuhan Yesus itu. Ya, jangan kita hanya memandang dari jauh. Oh iya ya, banyak orang disembuhkan. Oh iya ya, jangan. Tetapi berangkat dan pergilah. Katakanlah kepada mereka, dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada diberkati, dalam nama Yesus boleh terjadi segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Gitu dong. Jadi kita tidak hanya melihat, oh iya ya, oh Pak Sinaga melayani, oh iya ya, bukan. Tetapi kita harus ikut juga berangkat dan pergi, saudaraku sekalian. Coba kalau kita tidak pergi, bagaimana itu Pak Ruji boleh bertobat? Bagaimana itu Yan dan teman-temannya boleh dijamah oleh Tuhan? Kalau bukan kita pergi, makanya kita harus pergi. Amin. Jangan mau hidup sendiri dong. Haleluya. Dialah perempuan ini. Dia sudah berpengharapan. Asal ku jamah saja. Saudara, boleh saudara bayangkan dah bagaimana dia di kerumunan orang banyak untuk menjamah jubah Yesus. Tentu dia melalui kaki-kaki orang itu, saudara. Dia merangkak. 12 tahun pendarahan, saudara. Kurus keringlah dia sudah. Kering tubuhnya. Dia tidak ada harta lagi dalam dirinya. Dia merangkak, saudaraku sekalian, dari sela-sela kaki orang. Pokoknya dia harus melalui kaki-kaki orang yang tinggi-tinggi. Orang-orang Yahudi kan tinggi-tinggi, saudara. Dia harus pergi dari celah-celahnya. Mungkin dari celah-celah kakinya, saudara.
supaya dia mendapatkan apa yang dia rindukan, apa yang menjadi pengharapan dia. Jangan kita tinggal diam. Kalau saudara ada satu pengharapan dan rencana kehidupanmu, tetap bergumul. Haleluya, cari jalan untuk boleh kau berjumpa dengan Tuhan, yaitu dengan doa dan bersaksi. Tuh, udah ini kan biasa kita dengar firman Tuhan ini, tapi mempunyai isi untuk kita dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Berharaplah kepada Tuhan senantiasa, maka Tuhan akan menolong engkau. Coba jubahnya saja, belum tangan Tuhan Yesus yang diletakkan, jubahnya saja. Masa kita orang percaya akan ditinggalkan? Enggak. Jubahnya sajalah, bekas kakinya sajalah. Oh, haleluya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku puji ku sembah dia, maka dia pasti memberkati aku. Sampai dia memanggil aku kelak, sampai suntuklah umurku. Gitu dong. Jangan hanya mendengar dari jauh, ya ya, oh ya ya. 12 tahun saudaraku, habis dia uangnya ke dukun, kepada orang-orang pintar. Maka katanya saudaraku sekalian, tidak ada kesembuhan yang dapat saudaraku sekalian. Bahkan katanya saudara, semakin hari semakin truk. Haleluya. Makanya jangan suka uang kasih sama dukun lah. Haleluya. Diam-diam datang ke gereja, tapi sakit sendiri, mau pergi ke dukun, mau bawa kemauan sendiri, habis duitmu. Haleluya. Penyakit juga nggak sembuh. Yang dapat menyembuhkan saudaraku sekalian adalah Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, kita puji, kita muliakan itu. Dialah yang dapat menyembuhkan kita dari segala masalah kita. Coba kalau saudara perdalam nanti kesaksian ibu kita, saudaraku sekalian, yang dari Tumbang Gunung, dari Ibu Silvana, mereka hanya mendengarkan firman Tuhan. Kok ada? Itu pertama kali saudara dari Kalimantan Tengah dulu kita melayani firman Tuhan dari radio. Sebelumnya tidak ada. Tapi mereka aneh. Biasanya mereka putar radio, saudara, itu zaman radio adalah mungkin mendengarkan lagu-lagu dangdut. Haleluya. Tapi kali itu kok ada firman. Mereka dengan setia mendengarkan, dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Mereka suami istri saudaraku sekalian. Dan saya pun berkata waktu itu, apabila kau ada sakit penyakit kanker sekalipun, ikuti doa ini. Angkat tanganmu, kita berdoa. Dari kaca televisi, dari kaca radio, dari kotak-kotak radio, firman Tuhan keluar. Tapi memenuhi sasarannya saudaraku sekalian. Dan saya katakan, habis engkau mendengar ini radio, engkau harus berdoa lagi. Mereka berdoa mau tidur, mereka tertidur, mereka guru, sehingga bangun pagi-pagi. Ibu yang biasanya ada benjolan itu saudara mendadak hilang. Dan dia lari kepada suaminya, Pak, di mana benjolan itu? Apa ke belakang pergi atau kemana? Haleluya. Dia tidak tahu bahwa benjolannya itu sudah diangkat oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak saudaraku sekalian, tidak perlu lama-lama. Pada saat itu juga saudara yang dikasih itu. Sebelum saya tadi bersaksi bareng khotbah sini, saya mendapat telepon dari Medan, saudaraku sekalian, bahwa dia kena stroke ringan. Tapi setelah saya berdoa, kau bilang haleluya, kau bilang haleluya. Wah, puji Tuhan, jadi normal dia berbicara. Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Orang yang datang kepada itu Tuhan pengharapannya
melalui Yesus Kristus, Tuhan pasti memberkatimu. Jangan hanya duduk, jangan hanya tapi pergi seperti perempuan ini saudara, karena ada keperluan dirinya terhadap dari Yesus Kristus. Dia melangkahi kaki-kaki orang. Dia saudara sekalian pergi gitu berjalan sampai dia tunduk saudara menjamah jubah Yesus. Imannya menjamah saja pun akan disembuhkan. Doamu pun akan diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan main-main. Makanya kita lebih baik dibasahi oleh kebenaran firman Tuhan dalam penungguan kedatangan Yesus yang kedua kali. Supaya saudara pengharapanmu bahwa kita akan bersama-sama nanti ke Firdaus Allah atau ke bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Supaya kita ikut di situ. Dan tidak ada laut lagi. Dan langit yang lama juga sudah habis. Masa kita saudara tidak berpengharapan untuk ikut? Haleluya. Saya yakin kita akan ikut semua. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, saya sangat digerakkan Tuhan untuk memberikan firman Tuhan biar bumi dibasahi, langit dibasahi, udara dibasahi saudara oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga dia akan memenuhi hidup kita. Dan hidup kita dipenuhi firman, maka kita menjadi kesaksian yang hidup dan berdampak bagi orang lain, menjadi terang, menjadi garam. Tapi apabila kita tidak pernah setia kepada firman, apanya kita jadi garam? Bahkan kita mungkin menjadi cabai yang kecil yang sangat membuat orang kepedasan. Haleluya. Jadi kita saudara apabila banyak mendengar firman Tuhan dan kita bersaksi, maka gen kita akan seperti yang dikatakan Yesus. Tirulah aku, biarlah kau serupa dengan Kristus. Haleluya. Ku mau ikut Yesus, ku mau serupa dengan Kristus, tapi tinggal duduk-duduk aja mana? Bagian apa akan kita dapat? Hari ini Tuhan mengingatkan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Jangan izinkan engkau akan tinggal, karena kedatangan Yesus segera akan datang. Lihat saudaraku sekalian, apa yang terjadi. Tadi saya mendengarkan berita dari TV. Tidak boleh orang membeli dan tidak boleh naik pesawat tanpa ada kartu vaksin. Ya, tidak boleh membeli dan tidak boleh saudara berjualan. Tidak boleh berangkat kemana-mana tanpa ada yaitu surat vaksin. Baca nanti sekali lagi keluaran Wahyu 13. Banyak juga orang yang mati. Tuhan izinkan. Tetapi akhirnya mereka memberikan satu saudara. Tidak boleh membeli dan tidak boleh itu menjual tanpa ada. Dan tidak boleh minum di warung tanpa ada vaksin, saudaraku sekalian. Iya kan? Kan gitu. Namanya dia paksa, ya dipaksa. Ya harus kita ikuti. Karena semua yang ada di muka bumi pasti harus mengikuti karena tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Tetapi pengharapan kita tetap kalau pengharapan kita ada. Apapun dunia ini, bahkan dia saudara yang mematikan tubuh kita. Tapi kalau kita takut untuk yang membunuh jiwa kita, maka kita akan selamat sampai pada akhirnya. Katakanlah asal ku jamah saja jubahnya. Katakanlah pengharapanmu dan pergilah kau kepada pengharapanmu. Saudara, orang percaya yang berpengharapan harus pergi. Apa katanya? Jadikanlah muridku, pergilah. Dengar-dengar saja, duduk-duduk kamu, bukan begitu. Saudara tahu, saya diizinkan Tuhan menjadi seorang gembala sidang setelah dari seorang evangelis. Boleh tanya ibu itu saudara,
Ibu Silvana yang ditumbang bunuh. Mereka kadangkala kami sudah pergi ke sana, membawa juga penginjil dari luar negeri pergi ke sana. Coba, dan kami diterima dengan baik. Apa yang terjadi? Mereka diberkati. Bahkan burung-burung pun Tuhan kirim untuk mereka diberkati. Coba bayangkan itu. Seperti Elia. Iya, burung disuruh saudara mengantar di sana. Tak tahu kecil-kecilnya dia bikin. Tapi mereka sudah menuai dari mulut burung itu. Kan mulutnya yang bikin sarangnya. Haleluya. Di mulutnya lah dibawa makanan untuk Elia. Saudaraku, firman Tuhan ini seperti ini. Bukan berarti terus, oh iya ya, bukan. Tapi kita pergi. Akhirnya waktu dia menjamah jubah Kristus di banyak orang itu, di kerumunan orang banyak itu, dia tidak takut saudara karena ada kerinduannya. Makanya apabila penakut Tuhan tidak akan boleh masuk surga. Nanti baca di situ. Haleluya. Aduh nanti dia tersinggung. Aduh dia nanti aduh. Haleluya. Nanti dia marah, nanti dia tersinggung. Bagaimana lah, biarkan aja lah Tuhan bekerja sendiri. Belum tentu Tuhan mau bekerja sendiri karena kita sudah dipanggil untuk menjadi pelayannya. Haleluya. Dan katakanlah dia waktu berjalan jubahnya saja pengharapan yang kuat, pengharapan yang luar biasa, pengharapan yang dia kerjakan, pengharapan yang harus dia saudara sampai kepada pengharapannya. Akhirnya dia disembuhkan Tuhan. Luar biasa. Jubahnya Yesus juga menyembuhkan. Haleluya. Mungkin keringat Tuhan Yesus juga saudara dioleskan sembuh. Karena dialah segala-galanya. Apa yang mau kita katakan? Tidak ada. Hanya kita percaya kepada dia. Tuhan tidak pernah berkata, kasih duitmu ya, kumpulkan ya, supaya nanti kamu kalau mati, engkau peti matimu dari emas baru ke surga. Tuhan tidak ada mengatakan begitu. Tapi engkau kalau beriman dan percaya, berharap kepada Yesus dan berdoa, maka kita akan bersama dalam kerajaannya. Haleluya. Amin, saudara. Pasti Tuhan memberkati kita. Tapi kita lakukan apa yang kehendak Tuhan. Coba bayangkan. Dia harus berangkat. Kurus kering, saudara. Coba tanya ibu-ibu itulah. Pendarahan 12 tahun loh. Kita hanya sesak napas saja kemarin datang kepada COVID itu sesak napas. Udah aduh matilah aku. Tidak ada lagi hidup lagi. Tidak bisa lagi bicara dengan Pak Gembala. Iya. Saudara sudah dipanggil Tuhan. Saudara harus bekerja. Muridkan orang lain. Bukan kita hanya mandang-mandang. Biasa itu pekerjaan Pak Gembala aja lah. Untuk apa kita dianu? Untuk apa kita dipilih Tuhan? Ya kan? Pak John Naga, si Naga dong, jangan Naga. Haleluya. Ya kan? Pak Mutar-mutar, bukan berarti kita duduk ya menikmati aja. Haleluya, tusuk gigi bukan. Pergi, you go. Itu nampaknya mudah membacanya. Tapi setelah kita berdoa, Tuhan kasih semua rahasianya. Makanya beritakan rahasia Injil genapi amanat surgawi. Rahasianya ada di dalam saudara. Dipetik rahasianya. Inilah buktinya. Haleluya. Saudara jangan main-main dengan firman loh. Firman ya dan amin. Dunia boleh lenyap, tapi firman tidak akan pernah lenyap. Sampai kita berjumpa kelak di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Pak saudara ini sudah pastikah kita masuk? Pasti. Dengarkan itu kesaksian Ibu Silvana tadi.
Anaknya berdoa dia pakai baju putih. Jangan salah, itu kan mimpi. Iya mimpi. Anak-anakmu, putra-putrimu akan bermimpi. Orang-orang tuamu akan bernubuat. Haleluya. Di akhir zaman. Tuhan memberkati. Joel 2, Kisah Rasul 2, Tuhan selalu mengatakannya. Makanya dia lagi bilang katanya, Bapak lagi khotbah. Makanya saudara tetap di dalam lingkungan doaku. Tetap saudara dirangkul engkau setiap pagi dan dikatakan kepada Tuhan, berikan kesehatan kepadanya. Makanya Pak Guntur Pera ini semakin hari semakin gemuk karena termasuk doa daripada gembalanya. Haleluya. Coba lihat bulat-bulat. Itu satu lagi si orang situ, coba lihat itu. Bulat mukanya, bulat perutnya. Haleluya. Semua karena diberkati. Orang lain boleh menangis. Tetapi anak-anak Tuhan pilihannya makin semakin gemuk. Lihat dulu, saudara sekalian, contoh-contohnya saja. Tuhan memberikan contoh. Lihat dulu, saudara kita itu. Yaitu namanya Bapak Joel itu. Coba lihat. Menonjol semua. Iya, lebih gemuk dari bapaknya, saudara. Oh, coba lihat tuh. Tadi ada orang bersaksi, saudara John. Dia datang ke gereja. Dia tidak tahu bahwa kau anak saya. Dikiranya kau pendeta yang diundang dari Jakarta. Waktu itu matanya sedang kabur katanya. Wah, hebat kali ini, siapa ini yang berkhotbah ini? Terus datang dia berkata katanya, Tuhan katakan, anakku, kamu jangan marah sama dia, berikan kepadanya persembahanmu. Haleluya. Dia bungkus uangnya, saudaraku sekalian, dan kebetulan yaitu hamba Tuhan ini yang dikiranya dari Jakarta itu diundang oleh Marigas. Waktu itu dia tidak bilang saya anak Pak Sinaga, tidak ada dibilangnya. Mereka ini malu kalau bilang anak Pak Sinaga kali, enggak tahu lah. Haleluya. Saudaraku sekalian, akhirnya dia bungkus uangnya dan dia pulang dan sempat salam. Dia kasihnya ke gereja. Walaupun Bapak pendeta evangelis itu dikasihnya juga ke gereja, udahlah dipakai di gereja. Dia tadi bersaksi, saudara, bahwa saya perlu harus dilayani, kata dia. Kalau saya marah, saya mau dendam. Tapi waktu mendengarkan firman Tuhan dari pendeta yang dari Jakarta itu, saya lembut, aduh enak katanya. Jadi tidak ada dendam lagi. Dikikis rasanya, walaupun saya tidak mengenal siapa pendeta yang sedang berkhotbah itu. Makanya saudara kalau berkhotbah tetap gagah gempita, haleluya gitu. Ya, Pak Guntur, jangan pelan-pelan suaranya. Harus gitu. Ya, harus berjuang seperti perempuan ini, berjuang. Haleluya. Dari salah-salah kaki orang pun, karena perjalanan orang-orang percaya adalah berjalan di jalan yang sempit. Jadi saudara jangan berharap kalau kita sudah terdaftar dalam kerajaan surga akan berjalan hanya di aspal yang licin. No, tetap ada perjuangan dan tantangan, peperangan saudara atas dalam kehidupan dan jiwa-jiwa kita. Tetapi apabila kita tetap berharap kepada Yesus, berharap saudara sekalian, dan bagi Dia segala kuasa dan kehidupan kita, maka Dia akan tetap melindungi kita. Haleluya, Pak Ringo, amin. Haleluya. Ya, Mama Sarah, apalagi kita sudah tua, lebih baik kita berharap kepada Tuhan. Jangan pikirkan yang lain lagi, jangan takut, jangan berharap lagi kepada yang lain. Atau datang saudara sekalian, aduh, mintakanlah dari dukun itu satu sirih atau jangan lagi. Jadi saudara tidak akan masuk itu. Tuhan memberkati kita saudara sekalian. Ya, kenapa kok gelap-gelap itu? Apa? Kennedy, bikin cahaya mula sedikit itu. Kok gelap itu? Haleluya.
Oh, Tuhan memberkati, ya. Oh, haleluya. Ya, itu barigas tumbang munut. Ya, kita ya dengarkan apa yang Ibu bilang itu tadi. Tuhan memberkati kamu. Haleluya. Tuhan mengatakan dalam mimpi kau itu, Bapak tetap khotbah. Pasinaga berarti saudara tetap di naungan doa saya supaya kamu tahu. Ya, haleluya. Itu benar situ orang. Yang kau harus bergerak juga di situ. Haleluya. Katakan, aku akan pergi melayani dan Tuhan akan berikan kepada saya jiwa. Dan saudara cuncun ini, haleluya. Supaya burung yang berterbangan itu oleh singgah, yaitu di sarangnya, di tempat mana kau sudah bikin itu. Berdoa dan bikin imanmu, saudaraku sekalian. Haleluya. Coba lihat itu. Pak itu kecilnya, tidak bertingkat-tingkat dia bikin tinggi. Tetapi burung sudah ketek-ketek ke sana, meninggalkan yaitu saudara roti buat mereka. Haleluya. Tuhan memberkati. Luar biasa firman Tuhan ini kan. Berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang dia rindukan. Pernah bayangkanlah 12 tahun loh sakit. Apalagi itu. Hartanya habis. Makanya sebenarnya enggak hadir dia ya, Ibu Elizabeth itu ya. Udah berdoa saja. Ya enggak usah ke dukun-dukun, habisin duit, haleluya. Iya kan? Betul itu. Tapi kalau ngurut bagus itu. Nanti tersinggung Pak Anu kalau dibilang salah mengurut. Tidak apa-apa. Mengurut itu perbaiki saraf-sarafnya dan urat-uratnya supaya lancar. Haleluya. Tuhan memberkati. Gimana Ibu Gibson? Haleluya. Mantap. Tuhan memberkati kita sekalian. Luar biasa ya Junarto. Ya, tetaplah semangat. Tuhan memberkati. Tetaplah Ibu Silvana semangat. Akan sudah dengarkan? Sudah baju putih Bapak di sana. Mana itu bukan milik Ibu itu. Saya udah bilang bukan milik Ibu itu. Di sana ada tempatnya. Tuhan sudah siapkan semua bagi kita juga. Nanti kita akan jumpa di sana tapi nggak berkeluarga lagi. Haleluya. Paling-paling Ibu bilang, halo saudara Ruji. Bapak narai kabar. Siapa kau? Oh, Bahala Putih. Tapi nggak ada lagi dia nunda lagi, haleluya. Karena dia wajah kita sudah hampir serupa dan hati kita yang berkata, oh ini Pak Ruji gitu. Haleluya. Oh luar biasa. Ibu Hamid ya, sehat walafiat. Ya, Ibu Suryaswati, haleluya mungkin anunya sudah kurang itu, haleluya. Tuhan memberkati kita. Semua, haleluya. Mama Angga, Mama Nesa, hilang-hilang karena mungkin tidak kuat itunya ya, haleluya. Wifi-nya, si Henny dari Pekanbaru, Pak Dudit, haleluya cepat, ya jangan ragu Pak Dudit, tenang aja, haleluya. Oh haleluya. Tuhan memberkati kita lah. Ingatlah saudara sekalian, orang yang berharap kepada Tuhan pasti Tuhan tolong. Orang yang berharap kepada Tuhan pasti Tuhan selamatkan. Orang yang berharap tidak akan kena COVID maka tidak COVID. Aduh, tapi saya tadi saudara tertegun. Saya bilang, saya tanya Dima, ya sudah ada ya Moderna. Sudah masuk ke Palangkaraya Moderna, tapi untuk polisi sama untuk ini katanya, aduh Tuhan memberkatilah ya. Semua kita rupanya harus suntik juga, ya apa boleh buat? Karena Wahyu 13 harus semua kena 6. Tapi kita akan diselamatkan, percaya aja deh. Ibu Rusmiati ya jangan kita pernah ragu, kita tidak perlu takut. Ya Ibu Rusmiwati kalau ini sudah pakai kacamata, waduh kayak istri seorang gubernur, haleluya.
kayak menandatangani ya. Mama Tim, mana? Haleluya, ya. Salam buat Mama ya, yang di rumah. Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara, apa ada kesaksian singkat? Kalau ada silakan. Mungkin engkau diberkati, mungkin sukacita, haleluya. Mungkin ada pemberian Tuhan, pemberitahuan kepada saudara. Oh, luar biasa saudara. Lihat firman Tuhan ini. Akhirnya saudaraku sekalian, Tuhan mengatakan siapa yang menjamah jubah saya. Tuhan tahu, tetapi perlu pengakuan. Tuhan tahu, tapi perlu harus bersaksi. Jangan kita saksikan bahwa kita hebat, tapi Tuhanlah yang menyembuhkan dan yang boleh kita saksikan tentang kebesaran Tuhan kita. Luar biasa saudaraku, haleluya. Dan saya kira nanti untuk minggu depan kita hari Selasa aja lah, daripada uang kalian habis terus. Ya, apa namanya yang masukkan untuk internet itu loh. Karena Zoom kan mahal ya, sehingga sebagian mereka tidak bisa, kayak si Heni, Pak Dudit, Mama Nesa, ya dia mendengarkan tapi ya tidak bisa keluar karena mahal mungkin. Ibu Rusi, haleluya. Pak Boe, haleluya. Pak Boe, ya Tuhan memberkati. Pak Anu mana, haleluya. Luar biasa ini. Ibu Sekar, haleluya. Bapak Desa, wajahnya makin cerah, haleluya. Tuhan memberkatilah. Kalau kita di dalam Tuhan, kita juga sayang-sayangan di rumah tangga. Mama Sarah, haleluya. Tetap tempat kita sudah tersedia. Jangan takut. Pak Dianto, haleluya. Tuhan memberkati Pak Dianto, haleluya. Oh Pak Satria, Tuhan memberkati ya, haleluya. Sama nyonya, haleluya. Iyalah, Pak Cuncun, Ibu Rusmiati, masih di yang layang kali, haleluya. Tuhan memberkati ya. Ya Kennedy, kamu lihat tadi stream itu nyanyi itu, haleluya. Kayak mau terbang yang kasa ke sorga, jangan dulu, haleluya. Luar biasa. Mama Desa ini, itu Mama Desa, lihat di sebelah kiri kamu itu, pegang dulu sebelah kiri kamu yang menonjol itu, tuh, haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati Ibu Rusmiati, haleluya. Eva, Tuhan memberkati kita semua ya. Ibu Anu, Ibu Lestari, haleluya. Masakannya bagus ini kalau masak lontong. Bapak Daniel Sinaga, makin kurus dia, banyak puasa dia setelah mendengarkan. Salam. Haleluya. Siapa itu salam? Oh Mama Nesa ya. Dari kabar Pak Nesa? Kabar bahala Pak. Barigas. Barigasi, ya. Pujiastuti, narai kabar? Salam Pak Pala. Salam. Salam Pak Gembala. Salam. Saya mau minta dukungan doa. Tuh. Narai, kuah. Salam. Saya minta dukungan doa Pak Gembala. Minta dukungan doa. Ya supaya apa doanya? Tadi saya ada dapat telepon dari Sumatera. Ada adik angkat saya, namanya Ripe Hutapea. Oh. Namanya dia ini Ripe dipanggil karena
kepanjangan Ringo-Ringo Hutapea. Oh, Jadi namanya dibuat Ripe karena dia diangkat oleh bapak saya menjadi anak angkat. Jadi beliau ini sudah berumah tangga 8 tahun. Tadi dia ada hubungi saya, minta dukungan doa karena sudah 8 tahun berumah tangga tidak punya keturunan. oh, gitu. Jadi saya bilang kalau memang gitu, puji Tuhan, tepat waktunya hari ini kami ada ibadah bersama Bapak Gembala. Nanti saya bawa dalam doa, kiranya Tuhan memberkati dan mengabulkan untuk dapat keturunan. Ringo-ringo kok Hutapea? Apa itu maksudnya? Namanya Ripe, Pak. Ripe Hutapea. Jadi anak angkat bapak saya, makanya dibuat namanya Ripe Ringo-Ringo Hutapea. Itu marganya, Singkatannya. Marganya Hutapea. Hutapea dari mana itu? Nah, bapaknya marga Hutapea. Bapaknya? Di mana dia? Hutapea Siantarutung. Aduh. Di Medan. Di Medan, oh iya. Iyalah, suruh dengarnya. Ya puji Tuhan lah, nanti percaya aja nanti Tuhan berikan bilang ya. Kita berdoa ya, puji Tuhan. Ada lagi yang lain? Iya. Yang mau doakan kesempatan kita? Haleluya. Haleluya. Semua sudah diberkati nampaknya. Sudah tegang wajah itu memandang ke sini semua. Ringo-ringo Hutapea. Gimana Ibu Astuti? Gimana? Semua kita diberkati Tuhan. Haleluya. Apalagi Ibu Lestari, Bapak Salam. Haleluya. Ya. Gimana Ibu Hutapea? Hutapea Tarutung maksudnya Bu, bukan Hutapea kalian. Nah. Sehat, walafiat. Ya. Gimana lagi? Besok kita ketemu lah. Tuhan yang berkati lah. Pak Dianto gimana doanya? Mantap. Haleluya. Wah, luar biasa. Diam semua. Haleluya. Diam menikmati firman. Pak. Kesaksiannya Ibu Gembala Tumbang Bunut. Oh, luar biasa memang. Tapi dia caranya itu sekilas saja. Kalau dia bersaksi, banyak saudara kita keliling di malam sama si kejadian itu. Bermalam di jalan, datang hujan. Ya tapi akhirnya Tuhan memberkati mereka. Ya. Bawa Alkitab, waduh Tuhan memberkati. Satria tetap hanya berdoa, oke? Tuhan memberkati. Ya berdoa ya Satria ya. Haleluya. Supaya Tuhan memberkati kita semua. Mana Pak Yanarto? Mana si Didit? Tidak ada kelihatan. Haleluya. Di lampu kami ini Kak. Oh, satu anu kan duduk-duduk di rumah sama-sama gitu, sambil minum kopi gitu. Boleh kok dibawa kopinya minum, tidak masalah kok. Saya juga ada, saya bawa teh saya nih sambil minum, saya kenapa rupanya saya melarang. Akhirnya. Jadi percaya saja itu, nanti tolong dibaca Lukas 11 ya. Ayat 8 bahwa Tuhan memastikan apa yang kau minta akan diberikan kepadamu.
Dan Roh Kudus pun akan diberikan kepadamu yang termahal, saudara. Ya, makanya apabila kita berpengharapan dan apapun yang kita minta sesungguhnya, apalagi kita hanya kita kurang meminta aja deh. Haleluya, minta aja deh. Makanya jam 5 bangun pagi-pagi kita minta apa keperluan kita hari itu dan hari yang akan datang. Ada Tuhan harus ada program. Tuhan memberkati. Ada lagi pekerjaan kita yang besar. Tuhan akan persiapkan. Sepenuhnya Tuhan yang mengatakannya. Salam, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, tidak ada lagi gimana? Ngomong sama aku, puas sekali dia ketemu dengan aku. Berkati minggu ini tidak mau cerita ya. Haleluya. Video call. Shalom Pak Untung. Sama telepon. Oh Pak Cucun. Haleluya. Jangan tidur aja terus berjalan. Shalom. Shalom Pak Yunarto. Pak Guntur Vera lagi di mana? Di KKN. Shalom Ibu Sarah. Bilang lagi di warung tuh. Shalom Pak Gembala. Lagi di KKN. Shalom Timothy. Benar, Tuhan memberkati kamu. Shalom Pak Bernard Sitomorang Kapuas. Kapuas. Salam buat Jodoh ya, keluarga ya. Urusi Babu, Tuhan memberkati. Shalom Ibu Ati Situmorang. Besok ya. Ayo besok. Tadi Pak Jambek itu masakannya enak itu, nyonyanya itu. Salam Bu Nancy. Shalom Pak Jambek. Shalom Bude Galang. Shalom. Ya selalu aja lah, apa salahnya kan? Shalom semuanya. Shalom. Shalom Bu Sekat. Shalom sayang. Pak Shalom. Guntur. Pak Guntur. Galang. Shalom. Salam. Salam Ibu. Amin. Horas Pak Jambe. Horas sudah. Gembala, mohon dukungan doa Pak. Gembala Tumbang Bunut. Anak kami Pero Pak. Salam Bu Ati. Shalom Eda Pani. Jangan lupa besok. Bu Nancy. Shalom Pak Miguel Tumbang Bunut. Shalom. Hari Minggu Bude. Minggu. Pak Bernard Situmorang. Shalom. Mas Satria banyak doa ya. Shalom. Pakai jadi iblis akan pergi ke tukang langgam. Shalom Pak Gibson. Mana Pak Gibson tadi? Shalom Bu Winder. Apa kabar dari tim yang Selamat lain? malam Pak Gibson. Shalom Mama Maria. Enggak kedengaran. Anu, kamu kada gerak terus ini kada gerak. Bu Nancy. Salam Bu Hud. Pak Galang tambah kopinya Pak. Shalom. Semoga minggu ini Biasa. dan minggu depan sudah tidak lagi diperpanjang PPKM ya, supaya kita semua bisa beribadah. Amin. Nanti kita doa supaya kita, saya kira tanggal 17 sudah lewat lah, sudah aman lah ini. Salam persekutuan wilayah 7. Horas. Shalom. Terima Shalom, kasih Bu Bu Ati Silvana Situmorang. buat kesaktiannya Bu. Luar biasa. Sebuah kesaksiannya luar biasa itu. Setiap kopinya Bu Ati. Urusi Alhamdulillah, Ibu Jambek, Ibu Rusi Jambek.
Salam Pak Guntur. Salam Bu. Salam Pak Guntur. Halo Bu Jambek. Tadi sendiri, sekarang udah berdua. Iya, sudah berdua. Haleluya. Pak Jambek makin muda. Waktunya besok ya. Masih muda. Bapak masih muda. Jadi ya. Generasi muda, Pak. Pesan kapsulnya, Pak. Bikin awet muda. Generasi. Pak Gembala, shalom Pak Gembala. Jadi bagaimana, apa hari Jumat depan sudah satu kali aja Pak ya? Hari Selasa aja deh. Hanya hari Selasa ya? Oh gitu ya, jadi Jumat depan kita ini ya. Oh iya. 2 kali kasihan mereka itu katanya habis kilobyte apa namanya? Kota. Awas ada jatuh. Oke, jadi hari Selasa Pak ya. Ya aja lah ya, hari Selasa. Gimana, setuju semua gitu aja? Setuju. 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 Setuju Ibu Halo Bu Joel. Jambek. Salam. Halo Bu Linder, kapan pulang? Sudah kangen. Kangen sudah. Ibu Jambek. Jadi kita sepakati dulu bahwa hari Jumat itu hari Selasa. Halo Minang Pendeta Manalu. Halo. Gimana ya? Setuju ya? Hari Selasa aja kita ya. Setuju. Soalnya kalian nanti sibuk kalian. Yaitu Jumat pertemuan wah luar biasa nanti nih. Hari Sabtu orang-orang penting, semua orang penting. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Minggu semua pelayan harus bertemu. Kita saja. Ada suara pendeta PDP David, tapi kok nggak ada orangnya ya? Oh, dia dekat ini. Salam Puji Astuti, selamat ketemu besok. Ya. Salam Bu Harus, Pak. Jambek. Halo. Jangan Oh, lupa Mama hari Rizky. Minggu. Melayani Iya, jangan lupa dan lain-lainnya. Jadi, jangan lupa kerupuknya lah. Bude, jangan lupa kerupuk lah Bude hari Minggu. Oke, sip. Hari Sabtu diantar ke atas, Bu, kerupuknya. Oke. Senang sekali Bu Jambek, dekat Pak Jambek. Iyalah. Iya dong. Kayak Padalarang. Kakak ya. Dia bilang Bude aku tadi. Asik. Ini. Pak Dianto dong. Shalom Gembala Tumbang Bunut. Wah, semakin. Terima kasih kebaktiannya. Haleluya. Ya, Bude sama Pade pisah. Punya kalian. Pak Dianto, apa kabar? Mama Meriska, shalom. Nah, Bu Agus nggak kelihatan. Agus. Oke, Pak Uto, Tuhan memberkati. Kopi badaknya hilang ini. Mana kopi badak? Kopi badak udah ngantuk, Pak. Mana Bu Agus? Kopi badak. Shalom Pak Gibson. Apa kabar? Pak Jambek. Masih kita KP sama. Sama-sama pakai kacamata mereka kaya. Jangan. Ayo, jangan. Hari Minggu kita masih makan apa namanya, Ibu sampai nanti bikin ikannya pakai itulah, pakai durian itu. Oke, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita sama-sama kita tutup angkat tangan untuk kita berdoa
buat ringo-ringo hutapea, haleluya. Dan saudara-saudara kita mungkin yang mungkin terpapar dia tidak ada, saudara didiamkan. Nggak tahu hari ini berapa yang meninggal, kalau kemarin katanya 4 yang meninggal. Tapi ini tenang aja lah, kita akan Tuhan tolong, Tuhan memberkati kita semua. Yaitu kita berdoa dan kita angkat tangan kita, saudara, untuk kita boleh berdoa, dan kiranya apa yang kita minta hari ini seperti ini punya, yaitu saudaraku sekalian, punya iman dia dan pengharapan. Maka 12 tahun yang sakit pun, saudara, ya, supaya kita angkat tangan bagi saudara-saudara kita yang mengalami sakit penyakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Mari kita angkat tangan kita berdoa semua buat mereka, saudara kita yang terpapar, mungkin keluarga kita ada terpapar, semua harus kita doakan. Yaitu juga bagaimana keluarga Ibu Marsiana sudah berkurang, haleluya. Tuhan akan sembuhkan itu. Mari kita berdoa juga bagi orang tua mereka, keluarga kita. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena pengasihan-Mu. Engkau berikan kami firman-Mu Tuhan, supaya kami berpengharapan, supaya kami bergerak untuk menjamah jubah-Mu saja pun, yaitu sekarang ini adalah melalui firman-Mu, bahwa firman-Mu ya dan amin, bahwa firman-Mu adalah mujizat, dan firman-Mu akan merubah kehidupan kami, seperti perempuan ini. Tuhan izinkan dia untuk berubah dari sehat walafiat. Tetapi Tuhan katakan bersaksi, harus bersaksi. Kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan membanjiri kehidupan kami, dan menjadi roti kehidupan bagi kami, dan menjadi urapan dan yaitu minyak nirwastu yang harum, yang senantiasa membuat kami menjadi berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa Engkau akan melipat gandakan sesuai dengan janji-Mu. Dan Engkau juga akan menolong kami untuk memberikan orang yang miskin, orang yang terbuang, akan semuanya diberikan dan diberkati oleh Tuhan. Olehnya apa yang kami persiapkan lembaga Terang Kristus biarlah boleh terjadi. Haleluya. Supaya kelak itu mendunia, tapi Tuhan memberkatinya karena Tuhan yang mengatakannya. Dalam kesempatan ini kami berdoa juga, yaitu saudara-saudara kami yang terpapar mungkin dan tidak ada pertolongan kepada dia. Kami berdoa pertolongan Tuhanlah akan terjadi kepada mereka dan orang-orang yang setia dan datang kepada Tuhan. Tutupkanlah liang kuburnya, roh maut tidak akan menjamah mereka. Kami berdoa juga kepada saudara kami, yaitu Ringo Hutapea. Saudara dia berkata sudah 8 tahun berkeluarga, tetapi belum mendapatkan buah kandungan. Kami percaya Tuhan, dikala mereka bersama dengan suaminya, bukakanlah buah kandungannya. Bukakanlah Tuhan untuk mereka boleh, yaitu Tuhan memangku anak-anaknya. Berikan kesempatan buat mereka. Kalau ada yang menghalanginya, kuasa-kuasa lama, kuasa-kuasa yang turun-temurun, dan kuasa-kuasa lain yang yaitu menghalangi kesejahteraan mereka, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Tidak ada kuasa lagi yang menghamba mereka, tapi mereka akan diberkati. Berikan kesempatan dan kami yaitu berikan kesempatan untuk berdoa. Dan kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Marsiana, mungkin mama tuanya atau siapapun yang mereka Tuhan Yesus oleh karena suatu penyakit apapun namanya, atau keluarga mereka yang kayak itu DB, Tuhan Yesus kami percaya Tuhan akan menyembuhkan semua siapa yang kami doakan. Walaupun kami tidak mengenal, walaupun tidak melihat, tetapi kalau dia mendengarkan firman Tuhan ini, mereka akan diberkati.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bermohonlah kiranya kepadamu. Kami selalu teringat akan firman-Mu. Dikala yaitu Engkau ada bersama dengan murid-murid-Mu dan yang lain. Mereka hampir tenggelam oleh angin sakal. Seperti banyak orang tenggelam saat ini Tuhan. Dibabat oleh angin-angin pandemi, angin-angin corona, dan menakut-nakutinya. Iblis berkeliling, mengaum, menakut-nakuti. Tuhan, memang banyak orang yang terdampar, yaitu Tuhan yang tidak bangun-bangun lagi. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau menyudahilah. Katakanlah diam kepada COVID, maka Kalimantan Tengah akan yaitu mengalami angka 1. Tuhan memberkati sehingga kami akan bebas menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, tetap kuatkan kami, bungkus kami, nama kami tetap tertulis dalam kerajaan sorga, walaupun anam-anam sedang bekerja saat ini. Haleluya, tidak boleh menjual dan membeli, tapi kami percaya Tuhan, menjual tiket pun tidak boleh untuk terbang tanpa ada kartu vaksin yang dimaksud. Kami percaya Tuhan akan selesaikan semua ini dan berkati hamba-Mu yang sedang dibicarakan oleh dunia, yaitu Bapak Terawan. Terima kasih, segala iri dan dengki kepadanya kami tolak dan ikat Engkau di dalam nama Yesus. Berkati pemimpin kami Tuhan yang bisa diganggu-ganggu orang lain, supaya dia kuat tetap membina kami di dalam kasih Tuhan dan berpancasila negara ini. Terima kasih, kami tolak semua kuasa-kuasa lain yang iri, yang dengki terhadap pelayanan-pelayanan orang-orang Kristen. Kami percaya Tuhan tetap menjaga kami sampai Engkau datang untuk kedua kali. Di dalam nama Yesus, kami semua mendengar firman Tuhan disehatkan, diberkati. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan doa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Nanti kita hari Selasa lagi ya, sekali seminggu aja nih. Amin. Saya juga kering juga. Tidak ada juga yang kasih minum kan? Haleluya. Ya, Pak Anu nggak ada kan saya. Pak Galang dengan Pak Jambek jauh ya. Terima kasih kesaksiannya Ibu Silvana. Tuhan memberkati ya. Luar biasa pekerjaan Tuhan dan karya Kristus yang diberikan kepada Ibu dan keluarga. Haleluya. Kita sekalian, Mama Tim, haleluya. Ibu Marsiana, nanti dong laporkan, udah sembuh dia keluarganya itu perasa. Ya. Hayati, waduh, betul-betul Ibu disayang cucu juga. Tuhan memberkati. Allah pekerjaanmu yang luar biasa, yang mulia. Haleluya, dengan Pak Jambek, Tuhan memberkati. Yaitu saudara, apa namanya itu siapa, ada David, Veronica, Pak Dewi. Iyalah. Ketawa lah dia sudah. Ya, gimana Pak Guntur? Sampai jumpa next tomorrow. Ya, I will thank you. Sampai ketemu Sin Setung. Sampai ketemu hari Selasa minggu depan. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Gembala. Sampai ketemu Selasa minggu depan. Terima kasih semuanya. Pada dunia ini sudah akan berakhir. Makanya mulai makin gemuk. Dan dia sudah itu coba itu. Pelihara. Saya berkata ya, mereka bergerak. Tuhan.
Selamat malam lah, kita pandang-pandangan lagi sampai besok. Haleluya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Bapak. Pak